Saya mau ambil melotot. Saya baru mau ambil, dia langsung galak melotot. Saya bilang, baru kali itu dia berani ngeliat saya. Saya lihat-lihatan sama dia. Face to face, lihat-lihat mata. Lihat saya bilang. Saya pelototin, saya perhatiin mata dia tuh. Putih semua, hitamnya cuma titik. Jadi titik kayak boneka apa gitu loh. Dan bapak ketakutannya seperti ngeliat apa. Ketakutan sekali bapaknya, wah sebelum meninggal. Ada itu. Sampai pegang Al-Quran. Seumur-umur bapak belum pernah baca Al-Quran. Kali itu dia baca Al-Quran. Naik ke atas, ke kamar atas, turun lagi ke bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi masih di Misteri.id. Masih ada gua Diki dan ada Bang Abidin. Ada Bang. Saya Indra. Yep. Kembali lagi kita bertiga di malam yang cerah ini. Mohon maaf di episode yang lalu hanya ada Bang Abidin dan Bang Indra. Saya lagi ada tugas negara. Buat teman-teman yang belum dukung Misteri.id, dukung kami dengan subscribe, like, dan share juga, komen. Untuk teman-teman yang sudah dukung dan sudah subscribe, terima kasih banyak. Kali ini kita lagi di Bogor ya. Parung. Kita lagi di Parung, jalan-jalan malam-malam di hutan. Di hutan apa di sawah sih? Oke, jadi buat teman-teman yang belum follow IG-nya Misteri.id, follow juga di IG-nya Misteri.id dan di Facebook ada juga Misteri.id juga ya? Di MDI. Facebooknya. Oh, di Facebook MDI, dan follow dari saya, Bang Abidin dan Bang Indra juga. Oke, malam ini Bang Abidin ada sebuah pengalaman menarik, pengalaman yang mistis gue bilang ya. mistis. Oke, jadi langsung aja kita langsung ke Bang Abidin untuk menceritakan pengalaman mistisnya itu. Oke, Bang Abidin. Oke, siap. Ini kejadian atau pengalaman ini kira-kira beberapa lama yang lalu atau bulan, tahun? Sekitar 2 mingguan ya. 2 mingguan lah. Belum lama ya? Belum lama. 2 mingguan. Oke. Jadi awalnya itu mungkin hari Minggu, tepatnya hari Minggu, 2 minggu yang lalu, hari Minggu. Waktu itu pas ada kegiatan kerja bakti warga ya, kerja bakti lingkungan. Nah itu kebetulan istri saya waktu itu kerja bakti di rumah, sekitar rumah saya, nah, rumah tetangga saya. Kebetulan tetangga saya ini belakang rumah persis lah. Nah kebetulan waktu itu istri saya pas nyapu di depan gerbang dia itu ada satu kejadian yang menurut dia kayaknya aneh gitu loh. Anehnya itu kenapa sih? Kayak ada suatu hal yang menurut dia kok nggak biasanya. Jadi ada saya punya tetangga ini, nah, ini mertuanya udah almarhum. Nah ini ada mantunya, dia tinggal di situ. Kebetulan waktu itu istri saya ngeliat tuh pandangan matanya tuh nggak biasanya, karena orangnya ramah sama kita tuh, ramah lah orangnya. Tapi kok pas hari Minggu itu sekitar jam 11 dia lihat istri saya nyapu tuh seperti kosong pandangannya gitu loh. Kosong pandangannya, kayak nggak jelas lah, kosong, tapi ngelantur ngeliatnya nggak jelas. Terus udahlah istri saya kan pulang ke rumah, bilang sama saya, Bang ini kok dia Mas Hari kok pandangnya kosong. Nah mungkin lagi banyak pikiran, saya pikir seperti itu kan. Udahlah kita ngambil pusing. Setelah itu zuhur, sholat zuhur. Setelah sholat zuhur sekitar 12:30 kedengar suara teriak-teriak. Siang ya? Setengah 1, setelah zuhur suara teriak-teriak. Saya keluar
Saya pikir ada apa, hilang suara nggak ada. Oh, udah saya masuk lagi. Saya baru mau buka pintu rumah, bunyi suara teriak-teriak lagi, tolong tolong tolong. Saya keluar, ternyata yang belakang rumah saya ini itu mungkin ya apa ya, kalau saya pikir istrinya mungkin udah terlalu ngebatin lah istilahnya, maksudnya ada apa kok suami seperti itu gitu loh, sampai nangis. Saya tanya ada apa mbak, nggak tahu nih kok Mas Ari kayak gini begini. Nah, saya lihat dan Mas Ari pun ngeliat saya seperti orang bingung, keluar masuk. Saya bilang, kok Mas kenapa? Nggak apa-apa, tapi nggak apa-apanya tuh nggak ngeliat gitu, nggak lihat saya, nggak lihat langsung. Dia nggak apa-apa, cuma kayak pandangannya awang-awangnya jauh, seperti jauh gitu. Terus saya tanya sama istrinya, emang kenapa mbak, kok si Mas Ari bisa seperti ini? Saya bilang. Nah, ceritalah istrinya ini. Jadi dia sepulang tugas dari suatu daerah ya di Jawa Timur, pulang ke rumah itu hampir 2 minggu Mas nggak pulang. Istrinya pun bingung, kemana itu nggak pulang, nggak tahu kan. Itu dinas. Dari sampai 2 minggu. Sampai 2 minggu di kantor pun udah bilang bahwa Pak Ari itu udah pulang, udah selesai dinasnya, tapi kok nggak pulang. Sampai di rumah kan saya tanya, kok bisa gitu mbak? Ya saya makanya saya informasi kok suaminya nggak pulang, udah 2 minggu. Saya itu sampai di rumah ya seperti itu keadaannya, linglung segala macam kan. Udah saya tanya kejadiannya seperti apa mbak? Saya nggak ngerti bang. Dia bingung aja, seperti bingung, linglung segala macam, nggak karuan lah, nggak biasanya. Terus saya pikir mungkin banyak tekanan dari kerjaan mbak, saya pikir kan, karena dia kan dinas luar. Tapi akhirnya setelah saya lihat kok nggak beres. Ngomongnya pun udah nggak bener, udah nggak karuan. Akhirnya saya bilang, tolonglah panggil Le kamu, saya bilang, suruh ke sini. Oh iya. Le-nya saya suruh ke sini. Maksudnya biar karena kan dia keluarga. Karena di situ kebetulan warga cewek semua mas, 3. Istrinya, adek sama adiknya 1 lagi. Yang mantunya yang cowok cuma mantunya aja. Saya bilang panggil Le lah. Saya nggak enak dong karena itu kan maksudnya cewek semua, saya nggak enak masuk ke rumahnya. Saya panggil Le-nya. Setelah panggil Le, dilihat sama Le, oh nggak apa-apa, pulang lagi Le-nya. Nah, setelah itu saya pikir udah mbak aman, udah nggak apa-apa. Saya pulang. Nggak lama saya pulang, datang dia berdua. Si mbaknya sama Mas Arinya ini datang ke rumah. Dia ngomong ke saya, dia minta tolong numpang nikah. Dalam hati saya bertanya, numpang nikah? Loh mbak kan mama sudah nikah, udah punya anak, ini maksudnya apa? Nah di situ tuh saya mulai mencerna, dia omongan dia, enggak om, saya mau numpang nikah dengan syarat bikin nasi kuning, terus bubur merah, ya bubur putih, susu, kopi pahit, kopi manis, teh manis. Saya pikir, loh kok seperti ini mas? Iya mak, bang, om nanti ke rumah aja ya. Udah siapin bahan-bahannya, saya bilang gitu kan. Siapinlah bahan-bahannya. Istri saya yang bikin bubur segala macam, dibikin istri saya. Selesai bawa ke rumah. Saya bilang lagi, mohon maaf mbak, kalau bisa Le panggil lagi Le-nya ke situ. Setelah semua itu yang syarat-syarat dia minta udah jadi, kita udah duduk, keluarga udah duduk semua, ada saya di situ. Ini Mas Ari ngeliat saya cengir-cengir, apa mesem-mesem. Saya bilang kenapa? Akhirnya dia, saya nggak mau didoain sama om, saya mau didoain sama Le. Nah setelah itu saya pikir kok nih kayak begini kok, ya saya nggak banyak pikir lah. Saya pikir mungkin karena dia keluarga, saya pikir awalnya seperti itu, karena dia keluarga pengen didoain dengan keluarganya gitu loh. Yang menurut dia mungkin tuh Le-nya itu udah dianggap orang tuanya lah, karena mertuanya udah almarhum kan. Nah, saya akhirnya sama Le-nya ditanya segala macam, ada apa Mas Ari? Nggak ngomong, cuma cengit. Ya udahlah kita doain, dia niatnya dia apa, dia numpang nikah pengen selamat rumah tangganya segala macam kita doa. Udah selesai, makan dong kita makan, kita ambil piring masing-masing. Setelah kita ambil piring masing-masing, dia kita suruh makan, nggak mau, dia bilang ayo makan, kita udah makan bareng-bareng kok. Le juga makan, saya makan, ayo Mas Ari makan. Nggak mau, ini buat kakek, bilang ini buat kakek. Kakek siapa? Ayah.
Ayah siapa? Ditanya sama Le, kamu kenapa sih mas? Cuma cengit-cengit nggak banyak ngomong, cuma itu udah selesai. Nah, selesai saya pulang, karena waktu itu asar, saya pulang Le-nya pulang. Nggak lama kejadian lagi, teriak-teriak istrinya. Ternyata istrinya tuh mengalami masih kekerasan fisik lah, tapi ya nggak terlalu kasar, maksudnya cuma sekedar gesekan fisik aja. Saya bilang, ada apa mbak, nih Mas Ari kok kayak gini, saya dipukul lah gitu. Tapi nggak apa-apa, saya pikir saya dipukul, dan saya lihat itu bukan Mas Ari. Saya bilang gitu. Kenapa saya bisa bilang gitu? Karena dia bilang, ini saya dari dia bilang saya ini dari Gunung Lawu, nama saya, dia bilang, dia manggilnya kakek. Itu saya udah aneh, wah ini aneh orang, saya pikir kan. Udah saya tanya sama anaknya, maaf mbak, ini sebelumnya ada sangkut pautnya nggak sama keluarga mbak, saya bilang itu. Terus akhirnya anaknya terbuka sama saya. Ya om, saya ngalamin ini persis seperti bapak saya sebelum meninggal. Linglung seperti itu, aneh seperti itu, yang nggak biasa. Bapak tuh bukan seorang penakut. Pas 2 hari mau meninggal itu dia datang rasa takut, pokoknya dia takut. Dia datang makhluk apa yang dia nggak tahu, makhluk gede besar, sampai dia nggak berani tidur di ruangan tempat dia. Kebetulan nih bapaknya ini ya bisa dibilang tokoh spiritual lah. Dia banyak benda-benda pusaka, dan dia punya lemari itu penuh dengan keris benda pusaka, tombak, segala macam dia punya. Karena kebetulan mertuanya ini masih keturunan silsilah dari Keraton Jogja, menurut yang saya tahu dari bapaknya sendiri waktu almarhum masih hidup, nah cerita dia seperti itu. Terus nggak lama udahlah selesai maghrib. Oh itu mulai ngaco tuh, setelah maghrib mulai ngaco, wah segala macam mulai ngaco. Udah setelah itu rumah ngaco, saya panggil keluarga semua, ada lainnya, ada ponakannya segala macam, ada saya di situ. Jadi menurut silsilahnya almarhum ini masih keturunan dari Keratonan Jogja. Yang saya tahu karena dia pernah cerita dengan saya, anaknya sendiri yang cerita ke saya bahwa itu masih ada keturunan silsilah dari Keratonan Jogja. Makanya dia itu bisa dibilang ya saya anggap seperti orang tua saya sendiri gitu loh, karena dia apapun intinya sebenarnya dia melestarikan. Kayak misalkan keris, ini pamornya apa, ini bentuknya seperti apa, dia ngerti, dia tahu. Nah itu disimpan sama dia itu untuk melestarikan budaya sebenarnya. Jadi dia bilang, ini kita simpan keris, kita bukan untuk maksud apa-apa, kita untuk melestarikan budaya sebenarnya. Tapi di sisi lain, dengan adanya banyak benda-benda pusaka seperti itu, di situ banyak maksudnya seperti ya namanya keris, kita nggak aneh lah, ada yang makhluk gaibnya segala macem lah, itu pasti, karena itu benda pusaka. Di situ memang tempatnya, dia punya ruangan khusus di depan. Jadi dia tuh nggak masuk ke rumah almarhum. Ini rumahnya, pintu ruang tamu, dia di luar kamarnya, baru gerbang. Di dalam tuh anak-anaknya. Jadi anak-anak tuh nggak boleh ke situ. Gitu, karena mungkin terlalu riskan buat anak perempuan. Nah itu saya bilang, oh seperti itu mbak. Iya mas, iya bang, kejadian sama seperti bapak saya sebelum meninggal, seperti ini, linglung. Dan dia mau ngomong sama persis, nggak jauh beda. Oh seperti itu. Saya bilang mungkin karena gini mbak, saya tanya, bapak ini meninggal udah ada 100 hari belum, saya tanya seperti itu. Setelah dihitung itu ternyata 100 hari lewat. Jadi mungkin kalau menurut kita kan kepercayaan kita ya, orang kan biasanya kalau 100 hari biasanya paling nggak minimal dikirimin Fatihah, doa lah untuk almarhum. Mungkin di situ isyarat menunjukkan kepada keluarganya, terutama kepada mantunya itu gitu loh. Dan saya pikir coba mbak, nanti kita coba kita kirim doa untuk almarhum segala macam. Cara seperti apa nanti kita cari solusinya seperti apa. Karena permasalahan pertama yang kita cari ini mantunya, biar dia tuh nggak seperti itu, karena dia udah kerasukan segala macam ngaco. Dan dia ngeliat saya itu nggak berani ngeliat, dia cuma nunduk, masuk ke kamar, saya samperin, dia cuma nanya sama saya. Dia nanya saya masuk ke kamarnya, dia nanya, om naruh apa di sini? Saya bilang, saya nggak pernah, saya masuk aja baru kali ini mas, dia bilang gitu.
masuk kamar aja baru kali ini. Enggak om, naruh apa di sini? Bantal dibongkar, kasur dibongkar, spray dibongkar semua sama dia. Om naruh apa di sini? Dia ngomongnya nadanya tinggi, tapi dia nggak berani ngeliat saya. Cuman dia nunduk, cuman om naruh apa di sini? Saya bilang saya nggak naruh apa-apa. Saya baru masuk aja sekarang ini ke kamar ini, kan ini kamar perempuan semua. Saya bilang itu saya nggak pernah. Akhirnya saya pikir daripada kita ribut, akhirnya saya keluar. Saya bilang mbak saya di luar mbak. Ya udah, itu ada leknya. Ditanya sama lek, kamu ini siapa sih? Saya ini ayah. Ayah siapa? Saya ini kakek. Kakek siapa? Sampai seperti itu ditanya. Akhirnya setelah itu anaknya istrinya nanya gimana om solusinya. Ya udah mbak, coba kita cari temen. Saya ada temen yang mungkin bisa menetralisir buat si Mas Ari ini. Dengan cara seperti apa? Ya diruqyah. Akhirnya kan diruqyah. Itu ya. Ruqyah pada waktu sekitar jam 12 malam. Jam 12 malam itu datang teman saya itu ngeruqyah. Setelah diruqyah aman. Tenang, tidur segala macam. Selesai tidur, nah pagi sekitar jam 8 atau jam 9 bangun ngaco lagi mas, ngaco lagi, wah udah kakaruan lah, ngamuk-ngamuk, pala jedotin ke tembok segala macam, sakit mau nggak mau gitu lah. Kita nanti ada nggak lama saya bilang malahnya tolong dinilai di dekat di pendekatan mungkin dia ada masalah apa atau apa yang karena kan kebetulan waktu itu dia dibilang baru pulang dinas, takutnya namanya dia dinas di sana kita nggak tahu apa dia di sana melanggar apa kita nggak tahu. Ya, nggak ngomong dia diam aja, udah tidur lagi, tidur udah saya bilang suruh tidur mas, tidur plak, bangun lagi sekitar jam tidur itu jam 1 siang, bangun jam berapa? Jam 11 malam, 11 malam bangun. Pas malam bangun, saya udah pulang karena saya udah mau istirahat. Saya pulang, ngaco lagi. Jam 1 saya dibangunin. Jam 1 malam saya dibangunin. Om ngaco lagi om, kumat lagi om. Saya samperin. Assalamualaikum. Lihat saya langsung diem. Kamu kenapa? Saya nggak apa-apa om. Saya nggak apa-apa. Tapi cengenges. Saya nggak apa-apa om. Ya udah. Kalau nggak apa-apa kamu jangan kayak gitu ya, nggak kasihan, takutnya warga dengar kamu juga nanti kena gini gimana sama warga, nggak enak kan. Saya udah, yaudah kamu tiduran di situ, tidur. Nah jadi dia itu udah terlalu halusinasi dia udah tinggi, udah hal gaib udah tinggi. Dia naruh benda di pojok kasur itu, sebenarnya itu bukan apa ya, cuma kain udah sobek itu loh, simpen di situ. Mungkin karena istrinya takut, suami itu nama apa, nunjuk ke saya, om dia naruh kain om di pojok kasur. Saya mau ambil melotot, saya baru mau ambil dia langsung galak melotot. Saya bilang, baru kali itu dia berani ngeliat saya lihat-lihatan sama dia, face to face, lihat mata, lihat saya bilang, saya plototin, saya perhatiin mata dia tuh putih semua, hitamnya cuma titik, jadi titik kayak boneka apa gitu loh. Saya perhatiin main kuat-kuatan mental antara saya sama dia. Kalau saya nunduk saya kalah, kalau dia nunduk dia kalah. Alhamdulillah dia nunduk. Ya udah kamu diam-diam jangan cari masalah. Tidur lagi. Saya tungguin sampai subuh. Saya di ruangan bapaknya, saya di depan sama leknya sama saudara saya di depan ngobrol segala macam. Keluar dianya mau nonton TV. Minta apa? Minta rokok. Dan saya kata istrinya, Mas Ari tuh nggak seperti ini, nggak ngerokok. Ini bukan Mas Ari, saya bilang, ini bukan Mas Ari lagi. Minta ngerokok. Jadi masnya ini nggak ngerokok? Nggak ngerokok sama sekali. Dan tiba-tiba minta rokok. Saya panggil, mau apa mas? Om, ini rokok nggak? Saya nggak ngerokok, saya bilang. Mau nggak minum air? Dia tahu karena mungkin air itu ada doa, ada doanya dia tahu. Karena makhluk gaib itu biasanya lebih tahu dibanding kita kan. Saya nggak ngerokok. Kalau mau minum air, mau nggak? Enggak, saya nggak mau. Saya mau ngerokok. Nggak ada rokok, minum air kalau mau. Saya suruh minum dia nggak mau. Kalau situ minum air ini, baru saya kasih rokok. Dia nggak mau, cuma sangat udah. Sekitar jam subuh saya pulang. Nah, jam 8 saya bilang, Mbak, tolong yang teman saya nanti saya panggil lagi biar diruqyah lagi. Setelah diruqyah kita ruqyah segala macam.
Kita ruqyah, doa segala macam, mohon keselamatan, mohon apa segala macam, doa yang ujung-ujungnya untuk keselamatan keluarga di situ, supaya dijauhin dari makhluk-makhluk yang efek negatif ya. Dibuang, semua dibuang, kita doa bareng-bareng, kita sholat hajat, kita baca doa, yasin segala macam, kita baca semua, kita munajat kepada Allah supaya dia dibersihkan lah gitu. Setelah kita baca doa kelar, kita bikin wadah seperti baskom, dan air itu air ruqyah, air doa. Karena menurut kepercayaan kita, mungkin dengan doa kita, air ini cuma sarana. Jadi sarana untuk bisa buat penyembuhan atau buat apa, karena itu sarana dengan doa yang kita baca. Kita bikin tuh di baskom, kita bikin campur dengan sedikit minyak supaya untuk wangi. Kita bikin air ruqyah, usapin muka dia, setelah diusap tidur blak, tidur dia. Saya bilang, Mbak, tolong nih Mas Hari jangan di sini, kalau bisa dibawa pulang atau kemana, ke rumah bapaknya. Telepon keluarganya, datang keluarganya bawa mobil, bawa pergi, pulang, udah kita jangan urusin Mas Hari udah gak ada masalah. Sampai di rumah sana dikabarin bahwa Mas Hari udah nggak apa-apa. Saya tanya sama mbaknya, mohon maaf Mbak sebelumnya, saya bilang saya bukan lancang, karena kalau menurut saya di sini auranya udah nggak bagus, terutama di ruangan bawah ya, karena dia ada lantai 2, di atas tuh kamar anaknya yang perempuan di atas. Oh iya Om, betul Bapak sebelum meninggal itu dia tuh nggak nyaman di ruangannya sendiri, ruangan benda-benda pusaka tuh dia tuh nggak nyaman. Sebelum dia almarhum bapaknya meninggal nih nggak nyaman, tidurnya di kamar saya Om. Baru kali itu Bapak tidur di kamar saya, baru kali itu Bapak tidur di atas, dan Bapak ketakutannya seperti ngeliat apa, ketakutan sekali bapaknya. Wah, sebelum meninggal ada itu, sampai pegang Al-Quran. Seumur-umur Bapak belum pernah baca Al-Quran, kali itu dia baca Al-Quran, naik ke atas, ke kamar atas, turun lagi ke bawah. Nah itu, setelah itu memang sebelum almarhum meninggal, mungkin sebulan sebelum almarhum meninggal, dia pernah ngomong sama saya bahwa dia tuh udah sakit gitu loh. Saya udah sakit nih Bang. Saya nggak pikir, oh ya karena mungkin umur ya, dia umur udah mungkin 60 berapa. Dan ternyata dengan bahasa sakit dia itu, mungkin dia mau mengungkapkan sesuatu yang dia pikir, Abang mau nggak nih ngerawat benda pusaka? Saya nggak respect, saya diem. Mungkin Bapak udah kecapean, udah usia. Ternyata dia ngomong juga ke anaknya yang nomor 2, karena anaknya yang nomor 2 ini, kalau saya dengar cerita dari anaknya yang nomor 2 ini, bahwa anak itu ingin diturunin silsilahnya. Jadi silsilah dari bapak turun ke anak, karena dia memang silsilah, jadi ikutin silsilah. Anaknya nggak mau. Nggak lama, setelah berapa hari, sudah sebulan lebih, seminggu lah, bapaknya datang lagi ke rumah saya, ngomong, Bang saya udah sakit nih. Ya udah Pak, kan saya bilang istirahat. Saya kayaknya udah nggak sanggup buat ngurus benda-benda pusaka di rumah saya. Abang mau nggak ngurusin benda pusaka saya? Saya bilang saya nggak sanggup Pak, jujur aja saya nggak sanggup. Benda sebanyak itu saya nggak sanggup ngurus, karena saya bukan ahlinya, saya bilang gitu. Saya nggak ngerti masalah itu. Setelah itu bapaknya pulang, ya mungkin karena udah dari situ tuh Mas udah mulai linglung segala macam, sampai dia almarhum meninggal. Dan itu nggak ada yang nurunin kemauan dia, itu nggak ada yang nurunin. Jadi anaknya nggak mau, saya pun nggak mau, dan saudara-saudaranya pun nggak mau gitu loh, nggak mau ada yang nurunin. Akhirnya kita balik lagi ke air yang ruqyah itu. Saya bilang sama teman saya, bilang ini Mbak tolong benda-benda Bapak, benda-benda pusaka tolong dinetralisir. Jadi mungkin namanya benda-benda pusaka itu biasanya ada isi-isinya seperti khodam atau apa, kita nggak tahu ya. Itu ada isinya. Semua benda yang Bapak punya dinetralisir. Maksudnya dibersihkan biar tuh nggak ada efek samping. Sekitar jam itu 2 hari Mas, 2 hari 2 malam saya bersihin tuh. Saking banyaknya benda pusaka dia, saya bersihin. Tapi ada sebagian benda pusaka dia yang udah nggak ada. Saya tanya sama anak, ini bendanya nggak ada kemana? Saya bilang gitu. Saya nggak tahu Om, padahal kunci saya yang pegang, kunci lemari itu anak yang pegang, tapi benda ini udah nggak ada. Tapi saya berpikir, kita pikir logika, mungkin Bapak udah merasa dia udah nggak kuat, mungkin sebagian dioper ke temennya, kemana, dan ternyata bener, temennya yang dari Kudus itu ngambil beberapa benda pusaka, temennya yang dari Kediri ngambil beberapa pusaka, dan yang dari Jogja pun ngambil beberapa benda pusaka.
Akhirnya saya bilang mungkin ada yang ngambil mbak, mungkin mbak nggak ngomong sama mbak, bapak yang ngasih. Ternyata iya om, dikasih gitu. Tapi ada benda yang sebagian yang memang nggak tahu entah kemana, nggak tahu, kita walau alam nggak tahu, anaknya juga pun nggak tahu. Tuh dia nggak tahu kemana. Nah udah kita yang penting kita netralisir semua, dari keris, tombak, segala macam benda-benda pusaka bapak itu netralisir. 2 hari 2 malam kita kerjain, dan efeknya buat kita, terutama saya yang karena saya sendiri yang apa netralisir dengan air ruqyah itu efek sampingnya luar biasa mas. Ya kalau menurut saya apa itu halusinasi saya, tapi yang saya rasain nih itu kita menggigil, seperti menggigil nggak enak badan. Wah saya pikir nggak nyaman nih, udah kita menggigil segala macam. Selang 2 hari, mau 2 hari itu malamnya itu, jadi kan baru 1 hari, pas 2 malamnya berikutnya saya tidur pulang ke rumah itu saya mimpi almarhum datang diri di kamar, pintu kamar saya, cuman senyum, cuma senyum. Di balik almarhum itu ada sesosok yang seperti apa ya, kalau bentuknya itu seperti orang-orang keraton lah, seperti orang keraton. Jadi ini almarhum, di belakangnya ini seperti ada orang-orang keraton, 1 orang, saya ingat banget. Jadi seakan kan saya tidur tapi kayak ngimpi, kayak enggak setengah sadar gitu. Saya bangun, astagfirullahaladzim ya Allah. Udah, setelah itu saya sholat tahajud, saya turun lagi ke bawah ke rumah mbaknya itu, saya tengokin, aman udah beres. Udah saya pulang subuh, saya sholat, pagi saya urusin lagi, saya ini lagi. Dan pas hari terakhir ada 1 benda yang memang yang saya tanya sama anaknya ini, Mbak, mohon maaf ini benda menurut saya kayaknya efeknya sangat luar biasa ini, saya bilang. Kok om tahu? Kerasa ya, bukan saya sok tahu atau apa, tapi memang keberasa ke saya. Efek sampingnya sangat-sangat luar biasa, nyedot mas. Jadi kita lemes nyedot, itu efeknya kita disedot sama benda itu. Dan alhamdulillah saya juga cepat, saya nggak mau lama-lama karena saya pikir takut beresiko ke saya kan. Dan saya pikir udahlah kita ceburin ke baskom itu, air ruqyah itu kita dengan niat segala macam buat netralisir, kita masukin zap, itu benda kita masukin segala macam. Dan si mbaknya ini pun cerita, ya om, dia ini yang ngacak-ngacak rumah. Saya tanya, maksudnya ngacak-ngacak gimana mbak? Ini kan benda, kok ngacak-ngacak? Kalau saya boleh nggak lihat bendanya? Nah kebetulan saya bawa nih mas. Ada dibawa? Saya bawa, ini dia bendanya. Sebenarnya berat juga, saya nggak mau, sebenarnya tadi nggak mau bawa, tapi ya memang harus dijabarkan ya. Ini dari tadi di sini itu apa? Nah ini tadi. Oke. Maaf ya, ini bendanya mas, ini yang pegang. saya boleh nggak apa-apa karena udah netral ya. Insya Allah netral. Jadi itu bendanya, ini yang tadi diberitakan, diinfokan yang ngacak-ngacak. yang ngacak-ngacak rumah. Nah, saya bilang ngacak-ngacaknya itu apa? Dia kan benda, nggak bisa apa-apa. Ya. Dia bilang, anaknya ini bilang benda ini terbang-terbangan mas, mental-mental tembok sebelah, meledak, sampai anaknya tiga-tiganya nih shock, bukan shock, maksudnya kaget kok melayang-melayang. Saya pikir mbak ini mbak halusinasi atau enggak? Saya ngeliat om, mata kepala sendiri, tanya adik saya, dan dia ngelihat, anak saya, adiknya juga ngelihat semua, tiga-tiganya cewek ngelihat, mental jatuh, plak, udah. Gitu. Itu memang nggak bisa dicabut. Nggak bisa dibuka ya? Nggak bisa. Dulu pernah sama almarhum, pernah dicabut. Gitu. Jadi memang anaknya cerita itu bahwa benda ini waktu bapak main ke komplek asrama angkatan darat, benda ini ngikut di belakang dia om, mas, terbang katanya, ikutin bapak sampai ke rumah, masuk ke rumah. Dan kalau logika nggak masuk akal, benda seperti ini kok bisa terbang? Gitu loh. Oke. Gitu loh. Sahabat tadi, benda ini yang diceritakan Bang Fidin yang infonya yang ngacak-ngacak. Ya ngacak-ngacak. Efeknya luar biasa. Yang tadi nyedot energi. Nyedot. Tapi insya Allah ini udah insya Allah karena kita udah netral, coba ya? Untuk netral dengan air ruqyah tadi ya, doa-doa tadi ya, gitu loh.
Jadi memang dan saya juga alhamdulillah pernah diceritakan oleh almarhum sendiri tentang benda ini. Dan almarhum bilang dulu memang ini ada isinya, terus setelah itu dinetralisir oleh almarhum. Setelah itu diisi dengan, kalau nggak salah dia dengan apa ya, didatangkan isinya itu dari Gunung Lawu. Jadi dimasukin dengan khodam yang dari Gunung Lawu atau penunggu Gunung Lawu atau apa, saya nggak tahu lah. Diisi dengan almarhum, karena almarhum itu memang jiwa spiritualnya tinggi gitu loh. Jadi dia paham seperti apa gitu. Dan kalau nggak salah waktu itu ini bendanya seperti ini nih. Ya mungkin kalau sekarang nggak ada rasa apa-apa karena memang udah dinetralisir gitu. Sebentar, tadi bilang terisi atau diisi kodam Diisi. dari Gunung Lawu. Gunung Lawu. Tadi Bang Bidin sempat cerita kan siapa mantu ini Mantunya. tadi bilang kakek atau ayah atau apa dari Gunung Lawu. Ya ini mungkin di sini nyambungnya seperti ke sini gitu. Saya pikir nyambungnya, oh ternyata ada garis, ada benang merahnya. Ada benang merahnya. Dari yang apa namanya, mantunya kalau masukkan itu, dia bilang dari mana, dari Gunung Lawu. Nah inilah mungkin di sini karena benda ini yang terlalu kuat energinya gitu loh dibanding yang lain. Benda ini jadi sekarang ada yang rawat. Ya semenjak almarhum meninggal itu memang nggak ada yang mau, Mas. Saya sendiri nggak mau, anak saya pun nggak mau, karena memang benda pusaka dia terlalu banyak gitu. Ya. Jadi kita kita juga nggak ngerti cara ngerawatnya seperti apa. Benda sebanyak itu, satu lemari penuh, belum tombak-tombak, belum batu-batu segala macam gitu. Dari apa yang dirasa Bang Indra, apa namanya? Ya mungkin emang sudah, insya Allah udah ternetralisir, tapi ada ini nggak kayak Bang Indra mungkin bisa Menjabarkan. Jadi kalau yang ini versi saya Ya, gitu. Kalau yang saya lihat dari Bang Bidin tadi cerita dari menantunya itu ngerasa linglung. Ya. Itu jadi ada yang buat. Oh gitu. Ya. Jadi menantunya ini dia dinas ke luar kota ya. Keluar kota itu memang ada pekerjaan. Iya, pekerjaan dan dinas ya. Pekerjaannya ini jadi seperti apa ya, menginvestigasi seperti Iya, itu lah. ya, tim audit ya. Ya bisa dibilang seperti itu. Jadi di pihak yang diinvestigasi ini tuh dia memang ada sebuah ketakutan gitu loh, Mas. Ketakutan karena memang ada temuan gitu. Iya. Nah, Oke. jadi menantunya ini dibuat linglung sampai akhirnya 2 minggu itu dia nggak tahu jalan pulang. Mana sampai keluarganya pun nggak ada yang tahu. Nggak tahu jalan pulang, dan itu terus berlanjut sampai dengan dia di rumah, sampai berefek di rumah. Iya. Dan makhluknya sendiri ini dia berbulu besar dan ada bertaring seperti genderuwo. Oke. Ya seperti itu modelnya. Kenapa tadi Bang Bidin bilang di saat dia menatap Bang Bidin tuh nggak berani, karena Bang Bidin ini sebelumnya waktu almarhum masih ada ini sepertinya dekat gitu. Iya. Punya hubungan yang dekat gitu. Dan bahkan saya anggap seperti bapak angkat saya sendiri. Nah itu jadi katakanlah si khodam yang dimiliki oleh almarhum ini itu juga mengenali Bang Bidin gitu. Mungkin familiar ya. Ya familiar lah. Waduh. Nah jadi di saat Bang Bidin datang itu dia itu ada di belakang Bang Bidin. Jadi sebenarnya yang makhluk yang dikirim kepada menantunya ini itu dia melihat sosok belakang. itu ya. Jadi ya memang tujuan si makhluk ini kan untuk merusak si menantunya ini ya. Tujuannya itu untuk membuat linglung lupa dengan apa yang udah dia kerjakan, apa yang udah dia lakukan gitu. Tujuannya seperti itu.
Nah pas Bang Bidin datang, dia nunduk karena itu yang dilihat di belakangnya itu. Dan kemudian aduh berat banget nih ngomongnya. Dan kemudian apa yang dilakukan Bang Bidin itu untuk mengusir makhluk yang kiriman itu. Dan kalau tadi bicara yang Bang Bidin bilang pusaka yang banyak itu, jadi ini almarhum itu memang sudah usianya sudah usia lah. sudah melewati masa-masanya gitu ya. Dan dia sudah boleh dikatakan energi dari badannya dia sendiri itu, staminanya, dari sisi staminanya, fisik itu sudah nggak produktif lagi untuk memegang itu. Karena dia menyadari hal itu, makanya itu pengen diturunkan ke Bang Bidin, ya kan? Karena dia melihat anak-anaknya ini perempuan semua, dan akhirnya pun dia memberanikan diri untuk menawarkan kepada putrinya yang nomor 2. Tapi putrinya ini memang nggak mau ya, karena putrinya ini pengen normal-normal aja gitu. Nah, jadi pusaka-pusaka ini biasanya itu diurus sama almarhum. Itu sering dimandikan, Dirawat lah ya. Ya, dirawat, terutama pada saat malam satu suro. Satu suro betul. Dan saya itu ngalamin sendiri. Ya, dan almarhum pun biasanya pada malam-malam tertentu itu suka membakar Apa ya? Wewangian lah. ya Macam seperti wewangian. itulah. Pokoknya ya untuk Dupa atau apa. ya itu untuk pusaka-pusaka itu ya sebenarnya. Nah, itu karena Ritual lah hitungannya. semenjak almarhum ini udah kurang produktif sampai akhirnya meninggal dan berlanjut ke 100 hari, itu udah nggak ada yang ngurus. Benar-benar. Jadi sebenarnya benda yang tadi Bang Bidin bilang mentah-mentah tadi itu dia tuh seperti ini ya. Ibaratnya tuh dia udah nggak sabar nih. Gue tuh pengen cari Yang baru. untuk ngurusin gua gitu loh. Cuma karena memang di situ nggak ada yang peka dengan hal itu. Jadi dia memberikan apa ya? Memberikan Syarat ya isyaratnya Syarat itu ya. ya dengan yang bisa dilihat oleh kasat mata, yang bisa langsung dirasakan oleh orang-orang yang normal, katakanlah seperti itu. Itu saya lihat mental-mental itu. Dan kalau misalkan Bang Bidin tadi bilang dari Gunung Lawu, ya itu dari Gunung Lawu, betul. Ki Braja ya. Ki Braja. Ki Braja. Almarhum itu pernah ngomong sama saya. Dia itu ya namanya tuh Ki Braja apa ya, saya tahunya, saya ingatnya Ki Braja. Ya, dan balik lagi ke menantunya. Menantunya pun itu insya Allah sekarang ini udah normal lagi. Musik lah. Nah, setelah beberapa kali proses ruqyah gitu. Dan ini yang menariknya nih, yang tadi Bang Bidin bilang, dia itu tidur dari jam berapa? 1 siang. Jam 1 1 siang sampai hampir jam 12. Jam 12-nya itu jam 12 apa? 12 enggak, maksudnya dari 1 siang sampai malam. Sampai malam. Malam jam 11. Jam 11. Jadi dia itu tidur hanya untuk mengistirahatkan Badan ya. Ya, untuk mengistirahatkan jasadnya aja. Jasadnya aja. Di saat dia bangun ya itu yang makhluk yang dikirimkannya itu Balik nempel lagi, lagi, ya balik lagi. gitu. Dan ya tujuannya pokoknya memang untuk merusak dari menantunya ini sendiri gitu. Itu sih. Jadi itu ya memang ya kita nggak tahu ya, maksudnya orang yang dikunjunginya ini kayaknya dia juga memang mendalami hal-hal seperti ini ya. Katakanlah dia juga Paham lah ya. paham dengan itu, karena dia juga seperti punya guru gitu lah, punya guru spiritual juga. Spiritual. Mantunya ini ya. Enggak, yang orang yang betul. diinvestigasi ini gitu. Dia juga punya ada sebuah sebuah benda lah gitu, katakanlah seperti wafak atau apa, itu dari guru-guru spiritualnya dia gitu. Seperti itu sih Mas. Jadi sebenarnya sih dia lebih banyak buat pengasihan seperti itu. Cuma yang dikirimkannya ini itu memang untuk menembak si menantunya ini gitu. Karena
mungkin ya si menantunya ini memang dikenal dengan orang yang tegas gitu. Oke. Jadi prosedur tuh selalu dijalankan sama dia gitu. Jadi nggak ada kata toleransi sebenarnya untuk masalah pekerjaan. Jadi itulah yang diwanti-wanti sama orang yang diinvestigasi ini gitu. Seperti itu sih. Jadi apa yang barusan kita obrolin itu gini mas, bang, gua nggak tahu ya, ada ngerasa yang aneh nih. Perasaan saya aja atau emang maksudnya apa yang diceritakan, apa yang ini ada sangkut paut, ada emang atau ada emang yang nyamperin, atau memang hanya dari sekitaran sini nih, dari sekitaran sini yang karena apa ya, kayak kita lagi ngomongin bentuk energi yang dari sini. Ya, kalau saya sih dari sekitaran sini ya. Itu juga saya nengok ke belakang. Soalnya enggak, maksudnya mohon maaf tadi gue juga agak apa namanya mual gitu loh, agak mual di belakang, agak mulai pegel, nggak tahu ya, makanya coba nanya apakah yang dari itu, yang dari sini, atau memang karena kan takutnya bukan apa sih, ya bentuk energi ini Iya, merapat ke sini. betul. Jadi memang yang saya rasakan ya, itu dari sekitaran sini, karena mungkin dengan adanya kehadiran kita terutama ya, bahwa kita memang kita membawa unsur yang negatif, dan terutama untuk benda ini. Jadi ini boleh saya kata gitu Boleh, ya. boleh. Ada yang mau nempatin nih. Nah itu mas, Oke. makanya saya nggak bisa lama-lama ngebuka ini. Iya. Kita menjaga hal-hal yang tidak kita inginkan. Iya, Makanya saya bilang saya tutup. Iya. Ada yang mau nempatin nih. Ini rumah kosong bagus nih. Nah, rumah Oke. gitu. Makanya tadi kan saya bilang saya nggak bisa lama-lama ini saya tutup. Karena takutnya menjaga hal-hal yang tidak kita inginkan gitu loh. Karena memang kebetulan daerah sini ya termasuk yang Lumayan. Iya. lumayan gitu. Jadi Makanya tadi gue juga sempat sedikit jalan-jalan juga, mencoba ya ngelihat situasi aja iya sih. betul. Ternyata emang enak tempatnya, dan kita coba membahas, menceritakan apa yang sudah dialami Bang Abidin. Dan yang jelas buat sahabat misteri, dari pengalaman Bang Abidin pun bisa teman-teman ambil baiknya, buang buruknya. Karena emang gimana ya, kita nggak akan memaksakan apa yang kita rasakan ya, untuk teman-teman percayai atau apa. Kalau dari Bang Indra, dari sosok hal seperti ini, ada pesan buat teman-teman nggak, terutama yang jangan deh coba-coba kayak gitu. Ya. Kalau itu udah pasti ya Mas ya, buat teman-teman misteri ya, buat sahabat misteri, buang jauh-jauh deh. Iya. Yang kayak gini. Ya karena ya ini pengalaman ya, karena di saat kita memiliki benda seperti ini dan itu ada khodamnya, di saat kita meninggal dunia gitu, dia pun ingin diturunkan gitu, karena dia tuh diurus lah, dirawat ya. dia juga perlu diurus, perlu dirawat gitu. Kalau misalkan nggak diturunkan, ya dia bakal mencari sendiri seperti itu, dan mencari sendiri, dan itu nanti efeknya, dampaknya ke yang ngurus. iya orang-orang yang ada di sekitar rumah ya. Karena apalagi kalau misalkan kita punya benda seperti ini dan itu nggak ada yang tahu, jadi kita punya diam-diam gitu ya. Oh iya, oke. Nah di saat kita sudah masuk usia lanjut gitu, ya itu nggak ada yang mengerti gitu. Oke. Terkecuali memang memiliki guru spiritual atau kemampuan spiritual yang Mumpuni lah ya. mumpuni lah gitu. Bang Abidin sendiri, apa yang sudah dialami atau memang memang dialami? Dialami. Ada pesan juga nggak buat sahabat misteri di rumah? Jadi tentang hal-hal tak kasat mata. Jadi kalau menurut saya, buat teman-teman sahabat-sahabat misteri semua ya, terutama buat kita semua nih yang ada di sini, Iya. ini pelajaran buat kita, Iya. bahwa
memang kita itu pasti berdampingan dengan makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Iya. Terutama bagi orang-orang yang memang mempelajari atau dia mau mempelajari atau dia memang faktor keturunan spiritual, itu mereka pasti biasanya mempunyai efek samping yang bagus dan yang enggak, gitu loh. Terutama dengan seperti almarhum, dia itu memang jiwa spiritualnya tinggi, dia bisa merawat benda-benda segala macam. Jadi buat teman-teman stay semua, kalau memang kita merasa nggak sanggup untuk merawat suatu benda pusaka, jangan kita paksakan, karena nanti dampaknya itu sangat luar biasa buat kita, gitu loh. Dan saya berpesan kepada teman-teman semua, supaya kita lebih selektif. Dan kata selektif itu kita nggak bisa, oh ini barang benda pusaka kita pegang, dan kita nggak tahu efek sampingnya apa. Kecuali kita udah bertanya, ini benda aman nggak, udah dinetralisir atau belum, boleh. Tapi dengan tujuan kita baik, gitu. Jadi saya pesan buat teman-teman semua, jangan sekali-kali atau kita mencoba untuk merasa sok atau sombong dengan kemampuan kita yang sebenarnya itu bukan bidang kita. Jadi semua itu pasti ada bidang-bidangnya, gitu loh. Saya berpesan itu aja buat teman-teman. Oke, siap. Oke, buat sahabat misteri semuanya, jadi apa yang dialami Bang Widin, apa yang dirasa benar-benar yang memang dialami sendiri, itu memang benar sebuah pengalaman yang ya mungkin pasti banyak orang yang nggak akan percaya kalau memang itu tidak mengalami dan melihatnya secara mata kepala sendiri ya. Jadi ya di sini kita juga nggak akan memaksakan apa yang dialami Bang Abidin itu untuk dipercayai dari sahabat-sahabat teman-teman semuanya. Oke, buat teman-teman semua, jangan lupa dukung misteri.id dengan subscribe, like, dan komen, share juga dari sosial media teman-teman semua. Sekian dulu dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.